Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakar Fajari Kausikal dengan NIM 2023-101 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep VLAN pada jaringan, yang dimana itu dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Pak Nasir Lisani. Selanjutnya itu langsung ke pengertian. Untuk pengertian VLAN itu sendiri, yaitu VLAN atau sering disebut dengan Virtual Local Area Network, yaitu sebuah metode pada jaringan komputer untuk mengelompokkan host pada jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok yang saling berhubungan pada setiap kelompok tersebut. Dan untuk VLAN itu sendiri adalah bagian dari jaringan Local Area Network atau LAN. Dan dalam satu jaringan bisa terdapat banyak VLAN. Nah, ini adalah contoh VLAN dalam sebuah gedung, di mana ada dalam sebuah gedung itu ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4. Untuk VLAN itu setiap gedung itu memiliki VLAN tersendiri. Ini adalah contohnya saja. Selanjutnya itu ada fungsi VLAN. Yang pertama yaitu VLAN dapat meminimalisir penumpukan data yang dikirim tanpa tujuan yang jelas, sehingga trafik pengiriman data pada jaringan akan semakin lancar. Yang kedua, dapat mempermudah pekerjaan dari administrator jaringan untuk melakukan manajemen jaringan. Walaupun perangkat dipindahkan, tidak membuat perangkat harus diatur ulang karena sudah diatur tetap pada VLAN tersebut. Jadi VLAN ini mampu mengurangi waktu pengerjaan jaringan. Yang ketiga, VLAN dapat membuat jaringan lebih private. Walaupun dalam satu perangkat yang sama dengan satu perangkat yang di dalamnya sudah dikonfigurasi VLAN, maka sobat tidak perlu membeli banyak perangkat. Yang keempat, VLAN dapat mengamankan jaringan dari jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab karena setiap VLAN sudah dikonfigurasi untuk memiliki IP address, network, dan MAC address yang berbeda. Artinya tidak sembarangan sebuah perangkat atau pakai data bisa masuk apabila tidak ada izin dari sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kegunaan dan manfaat VLAN. Yang pertama itu menambah keamanan, yaitu VLAN dapat bermanfaat untuk membatasi akses ke berbagai data sensitif tersebut sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan akses dari orang tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini dengan VLAN Virtual Local Area Network, Anda tetap akan mendapatkan fasilitas dan fitur-fitur dari LAN tanpa harus repot-repot menyiapkan kabel. Karena di sini sistem jaringan VLAN juga tidak menggunakan router, di mana membutuhkan lebih banyak pemrosesan, tapi memakai switch yang jauh lebih mudah penggunaannya. Selanjutnya itu ada kegunaan dan manfaat VLAN juga. 3. Tidak perlu mengatur ulang jaringan komputer, yaitu dengan memanfaatkan jaringan VLAN, Anda dapat memindahkan komputer kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengatur ulang jaringan LAN. Pasalnya, komputer yang dipindahkan akan tetap terhubung dengan jaringan VLAN. Yang keempat, peningkatan kinerja yang lebih baik. VLAN dapat membuat layar datar dua jaringan menjadi beberapa grup kerja logis guna mengurangi beban trafik pada jaringan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara jaringan non-esensial dan jaringan penting sehingga performanya semakin optimal. Ya, untuk kegunaan dan manfaat VLAN juga itu tadi juga sudah sedikit dijelaskan di fungsinya. Yang kelima itu memudahkan administrasi. Dengan adanya jaringan VLAN, sebuah komputer server tidak perlu datang langsung ke area komputer server untuk masuk ke jaringan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis VLAN.
Yang pertama itu ada VLAN berdasarkan port based VLAN. Keanggotaan dari VLAN ini diatur dengan hak akses terhadap port. Port di sini adalah yang terdapat pada perangkat switch. Nah, ini adalah contohnya. Ini untuk portnya itu ada 1 2 3 4, itu termasuk ke dalam VLAN 1, dan 5 6 7 8 itu termasuk ke dalam VLAN 2. Nah, sini ada juga kelemahan dari port based VLAN ini adalah bila terdapat port yang berpindah tempat, maka administrator jaringan harus melakukan pengecekan fisik secara manual untuk kembali memindahkannya. Ya. Untuk jenis-jenis VLAN yang kedua ini ada VLAN berdasarkan MAC address atau MAC address based VLAN. MAC address berfungsi sebagai identitas dari sebuah perangkat yang bersifat unik. Tidak ada yang sama. Setiap switch pastinya memiliki tabel MAC address. Setiap perangkat terhubung ke VLAN tertentu harus memiliki izin untuk bisa bergabung berdasarkan MAC address pada VLAN tersebut. Kelebihan dari jenis VLAN ini adalah apabila perangkat berpindah, maka akan tetap terhubung secara otomatis. Namun kelemahannya adalah setiap switch harus diatur untuk memasukkan MAC address yang tentunya cukup merepotkan. Nah, ini adalah contoh MAC address MAC-nya. Untuk MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4 itu VLAN 1, dan MAC 4, MAC 5, 6, 7, 8 itu memasuk ke VLAN 2, yang dimana sama dengan yang tadi. Untuk portnya itu sudah termasuk, jadi set 4 ini termasuk VLAN 1 dan ini termasuk VLAN 2. Untuk yang ketiga itu ada VLAN berdasarkan protokol based. VLAN bekerja pada lapisan data link pada layar OSI. Dengan protokol jaringan VLAN dapat menjadi dasar untuk mengatur keanggotaan pada VLAN tersebut. Selanjutnya ada VLAN berdasarkan IP subnet based VLAN. VLAN bekerja juga dapat menggunakan lapisan ketiga network, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan VLAN. Sebuah IP address dapat memetakan keanggotaan VLAN dari subnet yang sama. Sebuah VLAN dapat dibuat. Kelebihan dari VLAN jenis ini adalah tidak perlu melakukan pengaturan ulang. Apabila perangkat berpindah, hanya VLAN ini dapat mempengaruhi lalu lintas yang tinggi sehingga akan terasa sedikit lambat. Nah, ini untuk IP subnetnya. IP subnetnya itu, ini untuk IP-nya itu tinggal dimasukkan saja sesuai dengan VLAN-nya. Misalnya untuk VLAN 1 itu untuk IP subnetnya untuk X sama X ini itu bebas, dan 10. Nah, 10 ini untuk VLAN 1, sedangkan untuk VLAN 2 ini 20 untuk IP-nya. Dan ini untuk 1 ya tetap 1, 2 tetap 2, 3, 4. Jadi XX 10, 1, 10.2, 10.3, 10.4 itu termasuk ke VLAN 1, dan 20 ini termasuk ke VLAN 2. Oke, next. Selanjutnya itu untuk VLAN berdasarkan autentikasi. Itu ada perangkat komputer bisa dimasukkan ke dalam sebuah VLAN secara otomatis berdasarkan autentikasi pengguna dalam LAN atau menggunakan protokol 802.1x. Yang ketiga itu yang terakhir itu VLAN berdasarkan kombinasi. Itu jenis-jenis VLAN ini menggunakan dasar kombinasi dari VLAN yang lain, diterapkan pada sebuah perangkat yang terhubung pada switch sehingga dapat menggunakan fasilitas yang berbeda. Misal VLAN 1 dapat mengakses VTP dan HTTP server, sementara VLAN 2 hanya dapat mengakses SSH saja. Selanjutnya itu ada tipe koneksi VLAN. Untuk akses link, yakni koneksi VLAN ke komputer perangkat atau PC. Yang pertama, yang kedua ada trunk link, yakni koneksi VLAN yang menghubungkan switch dengan switch. Jadi trunk link ini yang nanti akan menghubungkan dari switch satu dengan switch yang lainnya. Kalau untuk akses link ini untuk menghubungkan dari VLAN-nya ke perangkat komputer atau PC. Kalau untuk hybrid link
yaitu koneksi yang terdiri dari access link dan trunk link. Jadi keduanya dari access linknya sama trunk linknya. Selanjutnya ada cara kerja dari VLAN. Yang pertama itu ada filtering database, yang dimana terbagi atas dua, yaitu static entries, yang dimana static filtering entries tahap ini akan mengelompokkan apakah paket data akan dikirim, dibuang, atau disimpan pada dynamic entries. Yang kedua, static registration entries, tahapan ini akan mengelompokkan paket data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah ditentukan. Nah, ini untuk static entries-nya. Untuk dynamic entries-nya itu terbagi atas 3, yaitu dynamic filtering entries tahap 3 tahap, yaitu tahapan ini akan memilah paket data dikirim atau dibuang. Yang kedua, dynamic group entries, tahapan ini akan memilih paket data dikirim, diteruskan, atau dihentikan pada grup. Yang ketiga, dynamic registration entries, tahapan ini akan kembali port yang bertanggung jawab untuk memilah paket data. Nah, ini ada cara kerja yang satu lagi itu dengan cara tagging. Adalah sebuah sistem memilah tentang tujuan VLAN yang disampaikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirim ke user tertentu saja dan di dalamnya terdapat MAC address. Terdapat dua jenis tagging, yaitu A. Address frame tag header, dan B. Token ring and fiber distributed data interface atau FVDDI. Oke, saja dari saya. Sekian. Terima kasih.